terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 tahun. Salam jumpa. Antasari Azhar pernah menjadi cerita yang menggemparkan seisi negara ini di tahun 2009. Antasari Azhar kala itu menjabat sebagai Ketua KPK, tersandung kasus hukum. Antasari diduga terlibat skandal perselingkuhan dan didakwa melakukan pembunuhan. Vonis 18 tahun penjara pun diputus oleh hakim sebagai ganjarannya. Dan kini Antasari bebas bersyarat. Ada apa dengan Antasari Azhar? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Inilah Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini kini bisa kembali menghirup udara bebas. Tepat di Hari Pahlawan tahun ini, Antasari memperoleh pembebasan bersyarat. Raut wajah bahagia terlihat tatkala Antasari bertemu dengan keluarga tercinta. Bercengkrama bersama dengan istri, anak, dan cucu adalah hal yang sangat dinanti-nantikan. Sesaat setelah keluar lapas kelas 1 Tangerang, Antasari pun menggelar konferensi pers. Saya sudah ikhlaskan lahir batin apa yang saya jalankan. Tidak ada ingin saya untuk melakukan pembongkaran kasus. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya sejak hari ini, sejak saya keluar pintu tadi, dendam saya, marah saya, benci saya, kecewa saya sudah tinggal di dalam. Sekarang saya pulang dengan hati bersih. Sukacita menyambut kebebasan Antasari Azhar pun bersambung di kediamannya. Syukuran pun digelar keluarga besar, kerabat, dan teman-temannya. Kebebasan Antasari ini jelas ditunggu-tunggu, terutama bagi sang putri sulung. Banyak hal yang hilang sejak Antasari ditahan pada 2009 silam. Dari kebiasaan, papa sukanya tuh kalau makan bareng, jadi nggak boleh ada yang satu makan di sana, satu makan di sini, sendiri-sendiri. Dia tuh pengennya makan bareng. Dan itu papa banget deh gitu maksudnya. Nonton TV pun nggak boleh mencar-mencar, harus bareng. Walaupun kita kadang-kadang nggak suka sama acaranya papa gitu kan, suka nonton berita apa gitu kan segala macam dia. Selepas kebebasan sang ayah, Anindita pun sudah merencanakan sejumlah rencana untuk dilakukan bersama-sama. Sebenarnya kita suka hobinya traveling bareng, mau kemana itu, mau di Indonesia, ayo gitu kan, mau yang deket, ayo. Papa tuh pokoknya kalau dulu sih salah satu dari kita nggak bisa ikut, dia pasti nggak akan jadi jalan gitu. Jadi harus semuanya ikut gitu. Sebelum bebas pada 10 November, Antasari telah menjalani proses asimilasi atau proses pembinaan narapidana di luar lembaga permasyarakatan. Antasari pun bekerja di sebuah kantor notaris di Tangerang dari jam 8 pagi hingga pukul 5 sore. Tim investigasi pun sempat mengunjungi Antasari di kantor notaris ini 2 hari sebelum masa kebebasannya. Pada kami, Antasari pun menuturkan bukan hal mudah untuk menghadapi kasus besar yang menimpanya ini. Saat mengetahui dirinya dijadikan tersangka hingga vonis 18 tahun penjara, Antasari sempat tidak menerima kondisi yang dihadapinya. Wah, memang sejak awal seperti itu saya juga kaget kan. Saya sedang bekerja, kok saya diginikan kan gitu. Tapi ya itulah, hidup manusia itu kan, kalau kita mendalami akidah ya, kita itu takdir ya, yang tidak bisa kita hindari. Sang keluargalah yang selalu setia mendampingi dan membuatnya melalui masa-masa sulit saat awal mendekam di penjara. Keluarga jugalah yang selalu memberi semangat agar Antasari bisa melewati masa kelam dan meyakinkan semua akan baik-baik saja. Kadang-kadang keluarga saya nomor 2 kan, demi kepentingan negara. Tapi ketika saya masuk, saya tidak melihat negara. Justru negara memenjarakan saya.
keluarga justru yang tampil pertama kali. Selama menjalani masa penahanan, Antasari Azhar perlahan mulai menerima keadaan. Ia pun semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal inilah yang membuat ia akhirnya bisa berdamai dengan keadaan yang dihadapinya. Hingga akhirnya ia pun ikhlas menerima semuanya. Nah, kenapa saya harus kuat? Karena saya punya Tuhan. Allah SWT itu memberikan saya jalan, ya kan, untuk saya menata diri, untuk saya mengikhlaskan apa yang terjadi, dan saya kemudian ke depan tidak dendam. Nah, itu nanti kekecewaan saya, kemarahan saya, dendam saya akan saya tinggalkan di LP. Beban tidak hanya dipikul Antasari Azhar seorang. Masa-masa berat pun sempat dialami sang istri, Ida Laksmiwati. 7 tahun lamanya ia dan anak-anak harus hidup tanpa kehadiran Antasari Azhar di tengah-tengah keluarga. Ida mengaku awalnya kesulitan saat harus menjelaskan situasi yang dihadapi kepada sang anak. Paling beratnya itu ya saya mikirnya gini, anak-anak saya kan lagi pada di sekolah di luar. Yang besar sama yang kecil tuh pada masih di Melbourne ya, sekolah dia di sana. Jadi saya berusaha untuk tidak memberitahu mereka, tapi ternyata kawan-kawannya memberitahu ke sana. Nah, itulah yang saya repot, mikir bapak juga, mikir anak-anak juga ya. Itu yang masa-masa yang saya rasa paling berat lah. Selama Antasari mendekam di balik jeruji, Idalah yang berperan menggantikan tugas Antasari sebagai kepala keluarga. Satu hal yang selalu ditanamkan kepada kedua putrinya agar kuat menghadapi cobaan yang sedang menerpa. Itu tadi belajar untuk ikhlas. Untuk ikhlas, kata bapak, ikhlas katanya. Ya sudah, saya ikhlas. Karena yang menjalani bapak, saya kan imbas dari bapak. Tapi saya bapak sabar, ya sudah. Alhamdulillah dia masih sehat. Pasca 7 tahun berlalu, telah banyak pelajaran berharga yang dilalui Antasari dari balik tembok penjara. Kini, hal pertama dan utama yang ingin dilakukannya adalah menebus waktu bersama keluarga yang dulu belum sempat ia lakukan. Jadi saya sudah selesailah dengan masalah itu masa lalu. Sekarang saya ingin dengan keluarga menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang dulu yang tertinggal gitu, ya coba akan saya bayar ke depan ini. Iya, itu mau saya, sisa hidup saya nggak tahu kapan lagi saya mau dipanggil, bapak juga. Kalau bapak masih dipakai lagi, kapan saya harus berkumpul sama keluarga? Antasari Azhar telah menikmati kebebasan yang selama ini dinanti-nanti. Namun pertanyaan publik terus mengemuka. Apakah ini benar-benar jadi akhir dari kasus hukuman yang sejak awal penuh teka-teki? Dan bagaimana dengan nasib keluarga korban Nasruddin Zulkarnain yang terus menuntut keadilan? Saksikan Modus di segmen selanjutnya sesaat lagi.